turned to why? Very deeply. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Kin yang pada akhirnya dipersilakan untuk masuk ke dalam kedutaan Rusia. Saat itu ia ditangani oleh seorang pria bernama Mikhail Kozlov. Tetapi ternyata Kin menolak untuk ditangani oleh bawahan sepertinya. Begitu juga Kozlov yang menjelaskan bahwa kedutaan Rusia bukanlah tempat perlindungan bagi para agen-agen asing FBI. Lalu Kin tiba-tiba berdiri. Ia mengarah ke kamera dan memperkenalkan dirinya sebagai Masha Rostova, seorang agen yang sedang menyamar untuk Federal Sluzhba Bezopasnosti. Sementara itu, di luar kedutaan, Ressler mencoba meminta kepada penjaga untuk mengirimkan komandannya agar ia bisa berbicara. Tetapi Samar memberitahu bahwa Departemen Dalam Negeri sedang mencoba untuk bernegosiasi. Apabila Ressler mencoba untuk memaksa masuk ke dalam, maka itu sama saja menimbulkan permasalahan. Karena kedutaan Rusia bukanlah wilayah milik Amerika. Kembali ke dalam kedutaan, saat itu Kin juga menyatakan jika dirinya telah menyelesaikan misi dan kini menuntut suaka atau perlindungan kepada pihak Rusia. Karena permasalahan ini dinilai cukup serius, akhirnya kepala intelijen mendatangi Kin untuk bertanya apa yang ia inginkan. Dan inilah Marvin Gerage, blacklister nomor 80 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Sin bergerak kepada senat Rusia bernama Connie, yang saat itu terkejut ketika ia melihat Reddington telah berada di kamar miliknya. Karena saat itu Connie sedang bersama seorang wanita, ia meminta kepada kekasihnya untuk tetap berada di kamar mandi. Kemudian Connie bertanya apa yang Reddington butuhkan, karena ia tak memiliki waktu yang banyak. Sebelumnya, Reddington memberitahu terlebih dahulu bahwa terdapat seorang agen FBI bernama Elizabeth Kin yang baru saja menyerahkan diri kepada kedutaan besar Rusia dengan mengaku sebagai agen FSB. Kini Kin menuntut perlindungan diplomatik dan ia ingin Connie memberitahunya terkait informasi terkini serta semua orang yang terlibat dalam proses tersebut. Di kedutaan besar, pria yang menghampiri Kin memperkenalkan dirinya sebagai Alexander Raskovich, kepala agen intelijen FSB untuk Washington DC. Ia bertanggung jawab untuk setiap agen penyamaran di seluruh belahan dunia barat. Dan Kin tak ada dalam daftar tersebut, jadi ia ingin tahu apa yang Kin inginkan kepada mereka. Kin menjelaskan bahwa Rusia dan dirinya telah disalahkan atas kejahatan yang tak pernah mereka lakukan. Kejahatan tersebut dilakukan oleh konsorium global bernama Cabal. Tujuan mereka cukup sederhana, untuk kembali menyalakan perang dingin di antara Amerika dan Rusia. Dan Kin mempunyai informasi tentang organisasi tersebut dengan syarat ia membutuhkan kekebalan hukum. Alexander bertanya apa yang membuat mereka harus percaya jika Kin bukan salah satu bagian dari mereka. Kin menjelaskan tentang Karakurt, seorang pembunuh yang berasal dari Rusia. Karakurt membelot dan bekerja kepada Cabal, sementara seorang anak dari agen KGB bernama Katarina Rostova takkan melakukan hal itu. Kin akan memberitahu semuanya kepada kedutaan Rusia apabila mereka telah menjamin kekebalan hukum kepadanya. Di luar kedutaan, Samar telah mendapat keterangan jika Departemen Dalam Negeri tak bisa membujuk Rusia untuk mengeluarkan Kin, yang artinya sama saja mereka sedang menahan seorang teroris. Kembali ke dalam, Alexander telah berbicara dengan atasannya dan mereka setuju untuk melindungi Kin dengan syarat
Kin harus ikut bersama mereka ke Moskow. Mendengar tawaran tersebut, Kin sempat menolak karena dengan dirinya keluar dari Amerika, maka hal itu akan dianggap oleh pemerintahnya membelot. Tetapi ketentuan telah ditetapkan. Sementara itu, Connie yang telah mendapat informasi tersebut langsung memberitahu Reddington bahwa agen Kin akan dibawa ke Moskow atas izin dari Kremlin dan Vitsin. Saat itu mobil telah dipersiapkan. Ketika Kin berada di dalam mobil, terlihat seorang pengawal yang sedang berkomunikasi dengan Matthews yang memintanya untuk membawa Kin ke bandara karena di sana agen mereka telah siap untuk mengangkut Kin. Ketika mobil keluar dari pagar, Ressler langsung menghadangnya. Ia tak peduli jika akan terjadi perpecahan di antara Amerika dengan Rusia, karena Ressler memiliki hak untuk menahan Kin. Samar memintanya untuk tak melakukan hal ini. Ressler bahkan menodongkan senjata yang membuat situasi menjadi cukup panas. Beruntungnya, pada akhirnya Ressler mengalah dan membiarkan mobil yang mengangkut Kin untuk pergi. Setelah mobil berangkat, Ressler mendapat telepon dari Reddington yang memintanya untuk segera mengejar Kin karena ia baru saja mendapat informasi langsung dari duta besar yang dikonfirmasi oleh pejabat tingkat tinggi di lembaga layanan sosial untuk memberitahu jika perpindahan Kin telah disetujui oleh seseorang bernama Vitsin, orang yang sama yang juga menandatangani dokumen Karakurz untuk masuk ke dalam wilayah Amerika. Ketika Kin telah masuk ke dalam pesawat, ia takkan selamat dan akan segera dibunuh. Setelah mendapat informasi langsung dari Reddington, akhirnya Ressler langsung segera mengejar keberadaan mobil yang membawa Kin. Dengan keberaniannya, Ressler menyerang konvoi tersebut sendirian. Dan Ressler pun berhasil menghentikan mobil tersebut hingga mobil itu mencelakai supirnya sendiri. Saat Ressler hendak menyelamatkan Kin, ternyata Kin telah berhasil terlebih dahulu melarikan diri. Sementara Ressler harus berhadapan dengan Mikhail yang mencoba untuk menyerangnya. Beruntung Ressler berhasil membuat Mikhail tak sadarkan diri, tetapi tak dapat menangkap Kin yang saat itu telah bersembunyi di sebuah halte. Setelah dirasa dirinya telah aman, Kin mencoba untuk menelepon Reddington. Namun saat itu Reddington tak dapat dihubungi. Ia lebih memilih mengirimkan Kin sebuah SMS untuk memintanya pergi ke suatu tempat. Lalu Sin bergerak ke lokasi hitam. Wright yang telah menjabat sebagai kepala direktur terbaru memberi kesempatan kepada Cooper untuk memintanya pensiun dan mengundurkan diri karena pemerintah akan menjamin kehidupannya. Tetapi apabila Cooper menolak, maka mereka akan kembali memproses hukumnya dan membuat Cooper menetap di penjara dengan ruangan yang sangat amat kecil. Dengan terpaksa, Cooper harus mengambil kesempatan itu karena Wright telah bersikap baik kepadanya. Kembali kepada Kin yang akhirnya bertemu dengan Reddington di suatu restoran. Kin langsung menjelaskan bahwa Ressler saat itu mencoba untuk membunuhnya. Sembari menatap mata dari Kin, Reddington memberitahunya jika Ressler tak mencoba untuk membunuhnya, melainkan mencoba untuk menyelamatkannya. Konvoi itu telah dicurigai. Kin dengan sengaja menjatuhkan dirinya kepada Kabal. Ketika mereka sedang berbincang, pria yang berada di hadapan mereka mengganggu ketentraman dengan bersikap kasar kepada kekasihnya. Ia juga berkata kasar kepada Reddington yang meminta Reddington untuk mengurusi urusannya sendiri. Akhirnya Reddington menghampiri pria tersebut dan langsung menodongkan senjata kepadanya. Reddington meminta kepada pria bernama Charlie itu untuk bersikap baik kepada seorang wanita. Dan apabila ia kembali mendengar dirinya memarahi kekasihnya, maka ia tak segan untuk menyeret Charlie ke toilet lalu membunuhnya. Charlie hanya terdiam dan ia mengiyakan permintaan dari Reddington. Di lokasi hitam, saat itu Wright benar-benar marah kepada Ressler karena dengan begitu mudahnya ia melepaskan buronan mereka hanya karena Ressler mendapat perintah dari Reddington. Ressler menjelaskan ia siap dikeluarkan dari Satgas apabila informasi yang Reddington berikan kepadanya salah. Lalu tak lama kemudian Aram mendapat informasi tentang sopir dari Kin yang ternyata masih hidup.
Dan juga mereka mendapat pengamatan tentang sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat pertemuan Reddington dan Keane. Kembali kepada restoran, ketika Keane telah membasuh mukanya, ia melihat sebuah mobil polisi yang sedang terparkir di luar. Ia juga langsung memberitahu Reddington akan hal itu. Tanpa berpikir ke depannya, Reddington tiba-tiba mengambil shotgun. Lalu ia keluar untuk menembaki mobil polisi tersebut. Tentu hal itu membuat para pengunjung ketakutan. Tetapi setelah itu, Reddington mengumumkan kepada semua tamu bahwa mereka akan menjalani makan siang yang cukup lama. Mereka tak perlu takut dengan situasi ini, karena Reddington akan menjamin mereka semua mendapat cerita yang cukup unik untuk diceritakan kepada keluarga mereka masing-masing. Lalu Reddington meminta mereka untuk kembali menyantap makan siangnya. Sementara itu, di rumah sakit, ternyata Matthews telah menghampiri sopir yang gagal membawa Keane kepadanya. Sebagai konsekuensi atas kegagalan tersebut, Matthews menyuntikkan sebuah zat kepada infus yang sopir itu gunakan dan dalam sekejap, sopir tersebut mengalami kejang-kejang hingga denyut nadinya berhenti. Di luar restoran, saat itu Aram, Ressler, dan Samar telah mencoba untuk berkomunikasi dengan tentara untuk mendapat informasi tentang apa yang berada di dalam. Tentara menjelaskan jika target mereka yakni Reddington dan Keane masih berada di dalam dan diduga mereka tengah melakukan sandraan terhadap beberapa tamu. Seketika, Ressler tiba-tiba menyimpan pistolnya. Lalu ia menghampiri Reddington yang saat itu langsung menodongkan senjata kepada sanderanya. Reddington meminta kepada Ressler untuk menyiapkan pulpen dan kertas karena ia akan meminta daftar tuntutan kepada pihak FBI. Yang pertama, ia ingin restoran ini mendapat kembali aliran listrik. Yang kedua, ia ingin kendaraan lapis baja yang akan mengangkut mereka berdua aman dan tanpa gangguan. Dan yang terakhir, Reddington ingin pihak FBI membawakan seorang pria bernama Marvin Gerald kepadanya. Reddington menuntut waktu selama 90 menit kepada Ressler agar mengabulkan setiap tuntutannya. Apabila ia gagal, maka Sandra akan terbunuh satu persatu. Marvin Gerald adalah seorang tahanan, lulus cum laude dari Harvard yang dimana pada usia 31 ia diangkat menjadi profesor termuda ketiga dalam sejarah pendidikan. Gerald juga menjabat sebagai jaksa selama 3 tahun di negara bagian New York yang kemudian Gerald bergabung bersama ayah mertuanya sebagai mitra penuh dalam perusahaan kriminal. Dan Raymond Reddington adalah salah satu kliennya. Setelah Marvin Gerald berhasil didatangkan, ia langsung terlebih dahulu mendapat pengarahan dari FBI. Ressler menjelaskan, Reddington sendiri yang menginginkan ia mendatanginya. Bahkan ia telah menyiapkan baju untuk Gerald agar ia bertemu dengannya dalam kondisi rapi. Sebelum masuk, Gerald memberitahu jika ia tak suka mengenakan penyadap, karena hal itu sama saja akan membohongi kliennya. Lalu Gerald dipersilakan masuk oleh Reddington yang saat itu sedang menjaga pintu. Setelah mereka berdua bertemu, Gerald menjelaskan kepada Reddington jika ia tak mau dilibatkan sendirian dalam kasus ini. Namun Reddington memberitahu kepadanya bahwa ia sangat membutuhkannya dalam misi kali ini. Setelah itu, Gerald diperkenalkan kepada Elizabeth Keane. Saat mereka berdua sedang berbincang, Charlie yang saat itu melihat Keane menyimpan senjatanya di belakang langsung mencoba untuk menyerangnya. Suatu tindakan bodoh yang dilakukan oleh Charlie karena Keane langsung membalikan keadaannya dengan menghajar Charlie hingga membuat tulang rusuknya patah. Tentu kejadian tersebut membuat para tamu lainnya ketakutan. Karena merasa bersalah, Keane mencoba untuk membantunya. Ia meminta kekasih Charlie untuk menekan patahan tulang tersebut menggunakan kantong es. Setelah itu, Keane bertanya mengapa Reddington membawa seorang pengacara selain membantu mereka untuk mencapai kesepakatan.
Reddington memberitahunya bahwa Marvin Gerard adalah seorang pengacara kriminal yang paling dihormati dari semua pengacara di daerah pesisir timur. Sembari mengerjakan tugasnya, Gerard begitu fokus mencoba membaca serta meneliti informasi yang diduga adalah fulcrum yang dimiliki oleh Reddington. Sementara itu, di luar restoran, pihak FBI sedang berdebat mengenai keputusan apakah mereka harus segera menyerang masuk karena penembak jitu telah ditempatkan dari segala arah apabila Reddington benar melakukan ancamannya. Maka mereka siap untuk menembak mereka berdua. Wrestler menjelaskan jika Reddington takkan melakukan hal itu karena Keane pun takkan membiarkan Reddington untuk membunuh orang-orang yang berada di dalam. Namun semua orang tahu bahwa Keane adalah orang yang telah menembak jaksa agung. Maka dari itu sulit rasanya apabila mereka mencoba mempercayai perkataan dari Keane. Kembali ke dalam. Saat itu Gerard telah menyelesaikan pekerjaan seperti apa yang Reddington minta. Ia menjelaskan jika Reddington tinggal menyalakan lampu hijau miliknya dan semua akan bekerja. Setelah dirasa urusannya selesai, Reddington memberitahu kepada semua orang bahwa mereka harus segera pergi ke belakang dengan mengikuti salah satu temannya yang bekerja di restoran tersebut. Lalu ia menelpon wrestler untuk mengungkapkan kekecewaannya karena ia masih belum mendapatkan tuntutan yang telah ia berikan, yaitu fasilitas listrik restoran yang harus mereka nyalakan kembali dan sebuah mobil lapis baja yang Reddington inginkan. Ketika semua orang telah dibawa masuk melalui dapur belakang, tak lama kemudian listrik pun kembali menyala. Lalu semua orang dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Sementara Reddington, Keane, Gerard, dan pemilik restoran memasuki sebuah ruangan yang berbeda. Hanya pemilik restoranlah yang mengetahui tempat rahasia tersebut. Tempat di mana ia memproduksi ganja untuk penghasilan sampingannya. Karena saat itu Reddington tak bisa dihubungi, hal itu membuat wrestler curiga padanya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam restoran. Tetapi sayang sekali mereka tak bisa menemukan keberadaan dari Reddington karena FBI hanya menemukan keberadaan para tawanannya saja. Wrestler yakin jika di tempat ini pasti ada ruang tersembunyi. Apabila perlu mereka harus segera menghancurkan setiap dinding yang ada. Padahal saat itu Reddington, Keane dan Gerard telah keluar dari restoran tersebut. Setelah Gerard berhasil membantunya, Reddington memberi ucapan terima kasih dengan mempertemukan Gerard dengan tunangannya, yaitu Becky yang telah Reddington bawa. Reddington meminta kepada Gerard untuk bersantai sejenak dan nanti ia akan menelepon dirinya. Setelah Gerard pergi, Keane baru menyadari bahwa penyanderaan di restoran ternyata memiliki maksud tersendiri, yaitu Reddington ingin membebaskan Marvin Gerard. Di lokasi hitam, para agen FBI masih tak bisa berpikir secara jernih. Bagaimana bisa Reddington, Keane, Gerard, bahkan pemilik restoran itu menghilang secara mendadak. Lalu scene bergerak kepada Reddington dan Keane yang telah berada di suatu ruangan. Saat itu Keane masih memikirkan apa yang telah ia lakukan kepada Charlie. Cara kekasihnya menatap matanya seolah-olah ia merasa jika Keane bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada Charlie. Reddington menjelaskan jika semua orang takkan pernah tahu siapa diri Keane sebenarnya. Dahulu, Reddington pernah berandai-andai menjadi seorang kapten kapal, berlayar di laut dan bernavigasi pada bintang-bintang. Itulah alasan mengapa ia masuk ke Akademi Angkatan Laut. Keane menyadari apa yang Reddington katakan. Kabal mencoba untuk menyalahkan Reddington atas setiap kejahatan yang tak pernah ia lakukan. Tetapi mengapa Reddington membiarkan hal itu? Reddington menjawab jika Keane tak bisa melakukan hal konyol yang ia inginkan dalam hidupnya. Karena Keane harus membuat sebuah pilihan. Suatu quotes yang Reddington berikan secara nikmat. Kemudian Reddington menuangkan minuman kepada gelasnya, mengajak Keane untuk berdiri dan memperlihatkan betapa indahnya laut yang kini sedang mereka lewati. Reddington menjelaskan tentang Polaris, sebuah bintang yang menjadi navigasi para awak kapal untuk mencari jalan menuju pulang. Sama seperti ketika Reddington melihat Keane. Dan scene terakhir di episode 2 kali ini memperlihatkan Cooper yang sedang mencoba mencari tahu tentang Karakurt
Matthews yang menyiksa Dembe agar ia mengatakan kepadanya keberadaan dari Reddington, serta wrestler yang kedatangan Tom untuk mengajaknya berbicara. Dan episode 2 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.